Balik, balik, ada nggak tulisan balik? Ada nggak? Saya nggak butuh dari tahu. Kau bilang ini nggak bisa nih balik nih gimana nih? Kan dia baru belajar. Baru belajar. Jangan asal fitnah bang. Fitnah-fitnah itu dosa Bu, loh. tak kasih tahu ayatnya Matius 27:35. Ini kenapa nggak Sesudah bisa dibalik menyalibkan lagi ini? dia, bukan 45. Ini tak Oh tak ini kasih ini tahu oke nih. oke. Sudah ini. Biar saya Udah. tunjuk nih. Udah saya tunjuk sama anda. Oke, Saya sesudah tunjuk sama anda. menyalibkan dia, mereka membagi Enggak ini. bagi Lihat dulu. pakaian. Duh, Lihat dulu ini. Lihat. dibantuin kok malah. Ini Yesus, Yesus, Astagfirullahaladzim. Yesus, Itu baca. perikop, Bu. Itu Enggak. perikop. Itu bukan ayat. Yang saya tanya ayat, saya nggak tanya perikop. Ah, Ini kan pembuktian kepada anda Yesus kami disalibkan. Kok perikop ayatnya pula? yang saya tanya, bukan perikopnya. Alamak, Ayat macam apa? mana pula Ayat lah. apa harus ditulis di situ? Yesus kami datang si Matius, Yesus kami disalibkan ketika mereka berjalan ke Bu, kota, Yesus kami saya disalibkan kan gitu. bantu ibu Ini kan tadi. ada nih. Saya Nih, kan bantu memikul ibu. salib. Nih, Dibaca di memikul salib Matius Yesus. 27. Saya bantu nih, saya Ini bantu nih. baca, memikul salib Yesus. Siapa yang Anda mikul baca salib? nggak? Siapa yang mikul salib itu? Yesus memikul salib nggak dibilang? Loh, itu siapa yang memikul salib Yesus? Siapa itu? Itu Simon. Ngarang aja nggak pernah baca. Sampai Simon aja nggak itu. tahu menjemput kita. Memang Simon, Karena nggak gampang. Simon yang memikul, tapi kan dia memikul salib Yesus. Ya di Gimana sih? mana, di Anda mana baca, tertulis? Di Anda mana pahami tertulis? nggak kata-katanya? Di mana Ini tertulis loh, Yesus disalib di situ? Di mana tertulis? Di mana? ini loh, Matius 27 ayat 45 Ayat bang. 45 itu bukan 432. Sorry, Hah? saya 32. Ayat 432. Ya Ayat salam, 32, nggak pernah ayat baca ini 32 orang. loh Aduh, bang. ibu, Ya ibu. Tuhan, nggak pernah baca, nggak pernah Bu, baca. saya bantuin ya, Bu. Dibaca Enggak, Matius 27 nomor 35. Silakan baca. 32, 32, Oh, 32, dikasih tahu 35 kok ngeyel. 32. 35. 32. Baca 35, coba baca Ketika 35. mereka berjalan ke kota luar, Alamak, keluar botol kota, tadi. mereka berjumpa dengan seorang dari Bu, Kirene yang bernama Simon. Belum tentu di Amerika itu Orang dah kalian ibu itu turun. Silakan sama jalan dulu Saki. Dah. pakai edit. Botol kali, Bang. Pak Lanjut jalan dulu, Suy. Aku ya bun, Jalan dulu, Suy. kreator yang memang buktian Ah, salah. halo. Pagi. Nah, Apa gimana itu? kabar saya? Jangan Budin, urus dulu. Baik, puji Tuhan, baik. Loh, Apa kabar hal? saya yang saya tanyakan kabar saya. Gimana kabar Aku ndak saya? Aku tidak penting dengan kabarmu, Bang. Loh iya, tapi saya tanya gimana kabar saya. Iya, aku tidak penting, makanya aku tidak jawab. Loh, ditanya kabar Karena saya aku bukan tidak melihat, kabarmu tidak kok. penting kabarmu. Iya, tapi mau saya nggak gimana, tanya Bang. kabarmu gitu loh. Iya, saya jawab kabar saya. Loh, saya nggak tanya kabarmu, dibilangin kok. Dah, sekarang gini. Sekarang gini. Buktikan apa itu? Yesus disalib, silakan. Oh, banyak itu. Jangan banyak-banyak, satu aja. Ntar Apa, kerasukan kau nanti. Satu-satu aja, satu. Jangan banyak-banyak. Matius, Markus, Lukas, Oke, Matius Yohanes berapa? itu Matius berapa? menjelaskan. Matius berapa? Matius berapa? Ya. Cepetan. Kalau Cepetan. sudah Yesus itu mulai dia ditangkap. Mulai. Ya, dia diserahkan ke mahkamah agama, dia disidang. Ya salam. Jelas itu. Iya, ayatnya jelas. langsung aja. Matius berapa? Ah, Iya, baca aja dari Matius 26 ayat 47. nggak Yesus ada di situ, nggak ada. ditangkap. Nggak ada 26. Matius berapa? Nggak ada Matius 26, Matius- nggak ada. Lu siapa bilang nggak ada Matius 26? Nggak ada Waduh. Matius 26, memang ada Yesus disalib di situ. Aduh. Coba tunjukkan di Matius 26 Yesus disalib. Tunjukkan. Matius 26 itu mulai dari Yesus ditangkap. Loh, saya nggak tanya ditangkap, saya tanya Yesus disalib. Saya tanya Yesus Masa disalib, langsung bukan ditangkap. disalib? Sebelumnya kan harus ditangkap dulu baru disalib. Oke, sebelum ditangkap dia, Gimana sih? oke, sebelum ditangkap dia dilahirkan nggak? Dosa kemana-mana kita Nah, ini ya kan
Di mana? Di Lukas. Banyak itu. Iya. Di mana Lengkap itu. tertulis? Di mana tertulis? Di Matius 26 ada tertulis angkat. Saya tanya Yesus disalib. Halo Renhard. Hei. Renhard. Oi. Ih. Udah. Halo Hapsah. 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 Sebentar, saya sapa dulu. Barang apa? Saya sapa dulu. Baik, Markus 10. Kok saya yang jadi repot? Ini diskusi. Kok jadi saya yang repot? Kau yang bertanya, berarti kau yang perlu. Ayo. Saya yang bertanya, kau yang menjawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Buktikan Yesus disalib. Di Markus 10 aku tidak bawa aku satu HP. Kalau ada HP Markus berapa? Markus berapa? buka aja mulai dari Injil Perjanjian Baru. Aduh itu semua itu. Ya, kau yang buka, jangan nyuruh saya. Kan, kena kan? Pelanggaran kan? Silakan, Hapsah. Kanda Jeru, naik aja Kanda. Silakan, Hapsah. Halo Jagat Alam, Kristen Islam. Iya. Jagat Alam, Kristen Islam. Waduh, sorry bang, pencet. Oke, siap. Andi Irwansyah, Islam atau Kristen? Andi Irwansyah apa? Islam. Islam bang, assalamualaikum bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Selalu semuanya. Makasih bang Andi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hambali, Islam atau Kristen? Hambali. Oke, nggak monitor. Ya, harus tahan sabar ya. Silakan, Aki. Gimana, Absa? Iya. Sebenarnya kan judul ini udah berulang-ulang ya. Cuman ya nggak apa-apa ya, kami sabar ya. Sebenarnya saya udah sering naik di komalnya si Tahta, si Kang Chan. Kok jadi Anda yang sabar? Kok jadi seolah-olah Anda playing victim gini? Dengar dulu. Mereka itu Kacau. Ardiansah, kamu kan S3. Katanya kamu S3. Dengar dulu dong. Ya kau kan SD. Saya ngapain ngomong sama orang SD? Ayo. Jadi saya nggak mau ngomong sama orang SD. Ah.
Lanjut Aksi Yunus. Dengar dulu, dengar dulu. Mereka udah ganti judul loh. Mereka kan Udah judul judulnya lain, gak sama usah di bahas lain, KRI. gak usah bahas orang lain. Mereka Fokus, judulnya fokus, sekarang tahu nggak apa? Judulnya fokus, tahu nggak apa fokus, sekarang? Buktikan Yesus bangkit. Itu judulnya. fokus, Itu fokus, bukti dari fokus. Iya, saya fokus loh. Justru kamu yang nggak fokus nanti. Dengar ya. Iya, judul Karena saya Yesus bangkit itu sabar. menunjukkan bahwa yang bangkit itu Yesus palsu gitu loh. Jadi pahami dulu konteks isi daripada judul Iya, tersebut. Ini nggak berkorelasi dengan masalah. judul ini, Iya, ya nggak kan? masalah. Mereka mau bilang Yesus yang Sekarang saya bangkit itu tanya palsu, nggak Hapsya. masalah. Saya tanya Hapsya, orang yang disalibkan itu ditinggalkan Tuhan atau tidak ditinggalkan Tuhan? Bentar dulu, saya clearkan dulu tadi. Enggak, Saya langsung aja narasi ke poin sedikit. biar kita nggak curhat. Jadi Nggak suka saya mereka curhat, udah saya ganti. orangnya nggak suka curhat-curhat gitu. Langsung ke poin aja. Orang yang Ya disalibkan udah. itu yang kau akui Yesus, ya. Saya Mm-mm. tanya sama Anda, sosok yang disalibkan ini ditinggalkan Tuhan atau tidak ditinggalkan Tuhan? Iya, ditinggalkan dia. Nah, sedangkan Yesus itu bukanlah sosok yang ditinggalkan Tuhan. Sedangkan sosok yang disalibkan adalah sosok yang ditinggalkan Tuhan. Ini jauh berbeda. Hmm. Coba kalau Anda baca dalam Matius 27 nomor 46 tadi, pembahasan di awal, Yesus itu sempat berteriak, Yesus palsu ini. Eli, Eli lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan ada Buktinya sosok itu lain Yesus yang bernama palsu siapa? Yesus. Dengarkan dulu, dengarkan. Ada sosok lain yang bernama Yesus, ya kan? Dia menarasikan pernyataan daripada Tuhan dalam Yohanes 8 nomor 29. Sesungguhnya Yesus yang diutus oleh Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi yang saya tanya, yang disalibkan ini siapa? Yesus yang mana? Kok imani? Yang ditinggalkan oleh Tuhan atau yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Ya, itu sebenarnya beda konteks ya, beda penjelasan. Nah, jadi kamu kan minta bukti kalau Yesus disalibkan ya. Sebenarnya sudah sangat banyak bukti. Cuman karena memang kalau kamu mengaku Yesus disalibkan, maka kitab abad ke-7 kan menjadi gagal gitu. Jadi nggak apa-apa, Bukan nggak sudah masalah. banyak Jadi, bukti, masalahnya ada dua sosok pribadi dalam Bible Anda. Yang satu terkutuk, yang satu dikasihi. Yang satu ditinggalkan oleh Tuhan, yang satu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang mana yang kau imani sebagai sosok yang kau katakan disalib? Yang ditinggalkan oleh Tuhan, yang terkutuk, atau yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu loh. sebenarnya itu hanya cocokmologi karena Bukan sosok cocokmologi, makanya kau baca Biblemu. sosok Sekarang sosok begini. yang disalibkan itu ya hanya Yesus, Yesus Kristus. Sekarang begini, Coba perintah kita buka aja ayat yang kau tunjukkan itu mana coba, yang ya kok menyatakan oke. salib Yesus. Ya, silakan baca dalam Yohanes 8 nomor 29. Ya, Yohanes, semoga nanti udah ganti judul ya, kayak Chan sama Tahta itu udah ganti judul Saya ya. nggak suka curhat, Bu. Dia Kenapa udah Ibu ganti judul selalu suka mengapa ya? curhat? Saya nih nggak suka curhat. Mana tadi Yohanes berapa? 8 nomor 29. Yohanes 8:29. Mereka udah ganti judul, bukti Saya Yesus nggak suka dibangkit. curhat, Bu. Kalau mau curhat di rumah aja sama Itu bukti tetangga. bukti Nggak suka kesabaran curhat saya. saya. Saya sabar ya. Oke, di mana tadi Yohanes 8 ayat? Yang sabar saya dari tadi udah saya larang curhat mulu. Itu bukan curhat, itu fakta. Mana tadi Yohanes 8 ayat 29. Oke, ini kan judulnya Yesus bukan dari dunia ini ya. Nah, tapi kamu kan berhenti di ayat 29 aja. Oke lah, saya baca Nanti ayat kalau ku 29. bahas judul nanti kau bantah judulnya. Nanti ku bahas isi kau bantah dengan judul. Gimana sih? Itu tuduhanmu Jadi yang tidak berdasar. judul itu tidak Kristen tidak berfungsi. pernah Judul itu tidak Kristen tidak pernah berfungsi sama membantah sekali. kitabnya. Ya sekarang kamu Berfungsi. baca.
Ya udah, saya baca ya. Hmm. Dan Ia yang mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan di hadapannya. Nah, Nah, pertanyaan saya gini, jangan dulu potong pertanyaan saya. Mana ayat ini yang membatalkan bahwa Yesus disalibkan? Tuhan selalu menyertai daripada Yesus. Sedangkan dalam sosok yang kau imani sebagai orang yang disalibkan, Tuhan meninggalkannya. Tuhan meninggalkannya. Dalam Matius 27 nomor 46. Eli, Eli lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Tuhan tidak menyertai dia lagi. Makanya ada sosok yang disertai oleh Tuhan, ada sosok yang tidak disertai oleh Tuhan, ditinggalkan. Yang saya tanyakan, yang kau imani itu yang mana? Yang disertai Iya, oleh itu. Tuhan setiap saat atau sosok yang tidak pernah disertai oleh Tuhan? Jadi kau masukkan keinginanmu atau pikiranmu ke dalam Alkitab. Untuk memahami Alkitab tidak bisa begitu. Dari Alkitab lah statement itu akan keluar, bukan pikiranmu yang kau masukkan gitu. Jadi Saya kan kalau kau tanya, bertanya, saya kan tanya sama Anda, ya kan, bahwa ada dua sosok pribadi, ya kan. Anda menjawab ini beda konteks. Sekarang saya tanya sama gini, Anda, kamu kan selalu enggak gini, buktikan ada dua sosok di situ. Coba buktikan loh, coba. di sini ada sosok Sini yang kan enggak ada. disertai selalu sama Tuhan, betul Iya, tidak? di sini kan Yesus. Iya betul. Iya. Mana ada dua sosok di sini? Nah, Maksud sekarang saya kau baca yang Matius 27 nomor 46 sampai 47. Kau baca. lihat ya, ini di judulnya kan Yesus bukan dari dunia ini ya. Dia ini keterangannya dia bukan dari dunia Nanti ini, kau dia dari bahas judul surga. Yesus hamba Tuhan, kau nggak terima. Udah, Kau terima. bahas Mana mungkin judul-judul kami judul tidak terus. terima? Dengarkan, ini bukan masalah judul. Judul banyak yang selalu kalian bantah. Jadi kau alasan Kami ketika tidak judul kalian tidak bisa membantah. bantah. Itu tuduhanmu loh. Coba cabut dulu tuduhanmu bahwa kami membantah. Kami tidak membantah apapun yang kau bacakan dari Alkitab. Tidak sedikit pun kami Oke, kalau bantah. kau tidak membantah judul, kalau kau tidak membantah Iya, judul, berarti kau membenarkan bahwa iya. judul dalam Matius 12 nomor 15, Amin. Yesus adalah hamba Tuhan. 100%. Hamba Amin Tuhan. 100%. Hamba Tuhan dia. Amin 100%. Hamba Tuhan dia. Amin. Iya, Hamba amin Tuhan dia. 100%. Berarti dia bukan Iya, Tuhan, hamba selesai. Tuhan. Nah, makanya kan kau butuh keterangan, butuh penjelasan. Saya Kau butuh jelaskan. keterangan, kau sudah Mengapa? bahas dengan judul. Kau Sekarang tak, kembali enggak, kepada maksud topik. saya, Saya minta kembali, Mas, dengarkan baik-baik. gini, kamu kan yang bingung, jadi saya menerangkan, harusnya kamu mendengarkan. Mengapa Yesus disebut sebagai hamba Tuhan? Nggak usah ke situ, Kan saya begitu hanya pertanyaanmu. Kan mengcompare kau, saja bahwa judul yang kau bawakan itu pasti kau tidak terima. Buktinya apa? Kau tidak terima dengan pernyataan saya bahwa Yesus hamba Tuhan. Ya sudah, yang namanya hamba gini itu berarti loh, bukan Tuhan. Selesai. Sekarang kembali kau kepada topik. Kembali kepada kau topik. berkelahi, gini loh Bang, kau berkelahi dengan argumenmu sendiri. Saya tidak mengatakan saya membantah. Kau Kalau berkelahi kau dengan tidak membantah, argumenmu lalu ngapain kau perlu sendiri. penjelasan? Ngapain? Kamu yang maksud saya tadi begini, kan kamu yang bingung. Saya akan memberi penjelasan, cuman kamu tidak mau menerima kapan Kalau sebentarnya kan kau sudah gitu. menerima Matius 12 nomor 15, kau tidak akan membantah bahwa dia adalah tetap Tuhan. Tapi kalau kau mengatakan, oh dia tetap Tuhan, berarti kau tidak menerima Matius 12 nomor 15. Selesai. Saya Sekarang menerima. kembalikan. Oke, Hamba kalau kau Tuhan apa menerima, dulu? Yesus Kan bukan begitu. Tuhan. Kamu kan dalam umat kebingungan. Kamu perlu penjelasan atau enggak? Jangan hanya bertanya. Saya menjelaskan bisa enggak? Oke, saya jelaskan. Kau jelaskan. Mengapa Yesus itu disebut hamba Tuhan, ya kan? Karena dia telah mengosongkan dirinya, menghambakan dirinya Si Dongo. untuk menjadi penembus dosa manusia. Inilah si Dongo, dengarkan baik-baik, dengarkan. Dengarkan, tidak ada itu konsep-konsep mengosongkan diri, itu hanya ada dalam pernyataan Paulus. Iya, enggak Ya. masalah. Kau enggak terima, Yang saya enggak minta masalah. adalah pembuktian bahwa Yesus itu benar-benar disalib secara eksplisit. Saya minta saja eksplisit. Ada enggak bunyi data secara eksplisit Yesus sendiri berkata menghendaki dirinya disalib? Ada? Kau mau perkataan Yesus langsung? Iya. Oh, kesaksian. Ya, Hmm. ya. Perkataan Yesus langsung saya buka ya.
Disalibkan ya. Iya, sabar. Nah, perkataan Yesus langsung, Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Itu perkataan Yesus loh. Kau kan mengutip ayat perkataannya Itu Yesus yang seharusnya dari mana? Yesus. Yesus yang mana? Gak masalah, yuk kita lihat Yesus yang mana ya. Sebentar dulu. Gak masalah, nanti kan saya yakin 3 hari ke depan udah ganti tema ya. Apa sih? Iya, karena utus tak tahta Nggak penting, Tangsat nggak itu usah udah ganti bahas-bahas tema. orang Kristen tiap hari ganti tema. Ngapain? Kau bahas Islam ganti tema. Mau kita ganti tema 100 kali nggak apa-apa. Kau aja Nggak ganti-ganti tema masalah. Kristenmu. Nggak masalah, yang mana ya, sebentar ya. Yang mana? Sebenarnya argumenmu mengatakan atau pertanyaanmu mengatakan Yesus yang mana ini apa? Dasarnya apa coba? Dasarnya satu Jelaskan. ada yang dikasih, satu ada yang terkutuk. Yang mana? Mana kepadanya nyawaku Itu akan kan kuserahkan kepada Bapakku, itu Yesus yang mana? Yang ya, terkutuk atau itu yang kan dikasihi? iya. Iya, itu kan merujuk kepada ayat. Coba tunjukkan merujuk kepada sosoknya, langsung kepada personnya coba. Ayo Nah, coba. Itu kan hanya saya tanya kepada sosoknya. Matius 3 nomor 17 baca. kok tumben saya nggak dapat. Mana tadi Matius berapa? 3 nomor 17. 3 nomor 17. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak itu tertuju kepada sosok siapa? Kepada Yesus. Kan di Ya Injil ini sudah. sosok Yesus cuma satu Oke, toh. kau kan minta kan tunjukkan sosok. Gue kasih lagi sosok itu. Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Baca Galatia 3 nomor 13. Iya, nggak usah terlalu jauh ke Galatia, kita Injil aja. Iya, Galatia 3 nomor 13 baca. Sosok kan? Kau minta kan tunjukkan sosok. Gue tunjukkan sosok. Ada 2 sosok. Satu terkutuk, satu dikasihi. Mana perkataan di situ? Itu kan tulisan ataupun perkataan Kau ini nih maksud gimana saya sih? Kau pribadinya. minta sama Maksud saya coba gini, menunjukkan pribadinya. sosok. Inilah Yesus yang dari Nazaret. Yang kedua, inilah Yesus yang dari misalnya dari Mesir atau dari Arab gitu. Saya Mana coba? tanya, anak itu merujuk kepada sosok siapa? Kau jawab, Yesus. Itu adalah Ya, jawabanmu. Sekarang kau ya, baca Galatia 3 nomor 13. ya, kita ikut, nggak apa-apa. Saya sabar ya. Saya dari tadi sabar. Galatia berapa? 3 nomor 13. Sebenarnya saya senang ya Muslim ini udah mulai baca Alkitab, udah tahu ayat ya. Mana Galatia 3 Kenapa ya. kalian ini suka curhat? Kalian kayaknya dulu di rumah suka gosip ya? Nah, satu kemajuan sebenarnya karena udah baca-baca kitab ya kan. Gak Ya masalah. baca gitu loh, Cuman kan dibaca. belum ngerti ya udah diterangin. Dibaca, orang saya lahir di Ayat Indonesia. berapa? Ayat 16. Galatia 3 nomor Ayat 14. 13. Ayat 13. Oh, salah. Bentar. Alkitab saya ini yang tebal soalnya dia kertasnya tipis. Galatia 3 ayat 13. Ya, Kristus telah menebus kita ya, dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus. Nah, jangan berhenti di ayat 13. Telah Baca. menjalan menjadi kutuk karena kita. Yang jalan menjadi kutuk di situ tertuju kepada sosok siapa? Jawab. Baca dulu ayat 14 ya. Saya ulangi sekali lagi. Jawab. Baca dulu ayat 14 ya. Saya ulangi sekali lagi. Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang menjadi jalan menjadi kutuk Kristus itu tertuju kepada siapa? Ya, kalau ayat ini tertuju kepada Yesus. Nah, Ya, sekarang kutuk saya hukum tanya Taurat. sama kau, yang kau imani
Yesus yang terkutuk atau Yesus yang dikasihi oleh Tuhan? Itu sosok kan? Bahas sosok. Hmm. Hmm. Yang mana yang Baca kau ayat imani? 14 dulu ya. Iya, sabar. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang disalib Kau di sini dengar nggak? Yesus Diskusi Kristus itu ayat adalah 14. pembahasan tentang poin yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan apa? Kau membuktikan, meminta Siapa yang kepada disalib? saya untuk menunjukkan sosok di dalam Bible bahwa Yesus itu ada dua sosok. Maka saya terangkan berdasarkan Bible yang menunjukkan kepada sosok. Ya, itu poin pembahasan saya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam Matius 3 nomor 17, kau mengatakan itu tertuju kepada sosok yang bernama Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Lalu saya kembalikan dalam Galatia 3 nomor 13, Anda juga mengatakan yang menjadi jalan menjadi kutub di situ adalah tertuju kepada sosok yang bernama Yesus. Pertanyaannya adalah, yang kau imani Yesus yang mana? Yesus yang dikasihi oleh Tuhan atau Yesus yang menjadi kutub di dalam Galatia 3 nomor 13? Saya sudah dapat poinnya. Kamu mempertentangkan seolah-olah itu bertentangan antara yang terkutuk dengan yang dikasihi. Memang bertentangan nih. Tidak bertentangan, berarti kamu tidak paham reading komprehensif. Baca di ayat 14 jawabannya, tahu bertentangan Yesus itu apa? Kristus. Kau Kau gini, tahu maksud saya kamu bertentangan itu apa? mempertentangkan. Gini, misalnya gini, saya bikin analoginya ya. Misalnya gini, mana lebih baik, setia atau taat? Begitu, kamu mempertentangkan antara taat dan setia, padahal keduanya tidak bertentangan. Demikian Bertentangan juga itu artinya yang berlawanan terkutuk. satu dengan yang lainnya. Ayat yang lain menantang ayat yang lain. Perkataan yang lain Tidak. menantang perkataan yang lain. Itu yang dikatakan bertentangan, disebut dengan kontradiksi. Kau ini gimana sih? Enggak, itu Itu sebenarnya yang tidak disebut dengan bertentangan. bertentangan. Kau hanya membenturkannya supaya kamu Contoh. mendapat Bertentangan itu seperti ini. Contoh. seperti suatu pembelaan, padahal tidak membela Galatia dirimu. 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Bahas orang yang mati di tiang salib. Ternyata Siapa di di dalam sini? Ibrani 5 Siapa? nomor 7. Apa sih? Udah Ini baca kau dulu, nih jelek. Kristus. Enggak, baca dulu coba. Siapa di sini? Kristus telah, baca. Kristus. Iya, itu Kristus yang mana? Kristus yang mana yang mati di situ? Oke, ayat 14-nya. Yesus Kristus, berarti Yesus Apa 14 iya? Kristus. Iya, Yesus Kristus yang mana yang mati di situ? Yesus Kristus, kan kamu baca ayat 13 toh, lanjut ayat 14. Yesus Kristus telah yang membuat mana? Kutanya, yang dikutuk, yang jalan yang menjadi jalan menjadi kutuk atau yang dikasihi? Yesus yang mana? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang dikasihi, tetapi dia menjadi kutuk karena dosa-dosa gimana sih? manusia. Kok tetapi? Kamu nggak mau dengar jawaban. Jangan bodohi dirimu, Bang, ya, untuk membela suatu yang tidak benar. Ya. Coba kau baca Kalau Ibrani sejarah 5 nomor 7, kau baca. Ayo, Baca. Ayo baca lagi. Jadi udah baca. clear tadi sini ya. Ya nggak apa-apa, maju. Ibrani 5 ayat. Ibrani berapa, Bang? Ibrani 5 nomor 7. 7. Ya. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan-keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Titik. Ayat 8. Tadi katanya mati. Tadi katanya mati terkutuk. Kok berdoa minta diselamatkan? Oke, jangan berhenti dulu situ ya. Ayat 8. Kok jangan berhenti Dan gimana? sekalipun Tadi katanya. ia ada. Tadi katanya dia mati dengan jalan menjadi kutuk. Kok di situ dia berdoa nangis-nangis minta diselamatkan? Gimana sih? Iya, itu kita baca dulu ayat 8. Kok Dan ayat 8? sekalipun Saya tanya ia- ayat itu, bukan Jadi ayat 8. ayat 8 dibuang.
Kau ini tuh Ayat 8 itu, Bang. ibaratnya ketika orang suruh beli sayur sawi di pasar, kau beli sayur kangkung. Orang lagi nanya ayat itu, kau bahas ayat lain, kan gak nyambung. Bukan ayat lain, ini ayat 8 ini kan, atau kita buang aja ayat 8 ini. Kita buang ayat Loh, 8. yang saya tanyakan Gimana? di situ itu sosok siapa yang berdoa sambil menangis? Ya udah kita baca lagi. Dan dalam hidupnya, nya sebagai manusia, nya di sini Yesus ya, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Berarti Dan selamat tidak? Berarti sekalipun mengalami ia kematian tidak di situ? Ya, baca dulu ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jaka sembuh bawa golok. Nah, oh, apa yang dideritanya yaitu Ih, penyalipan. ngarang lagi. Mana di situ? Di situ penyalipan. Dih, Bukan capek saya deh. ngarang, saya Saya cuma naikin noten lain baca. aja ya. Kau Apa nggak yang enak sambil diderita? nunggu Jumatan. Muter-muter kayak kodok lu. Takut rupanya. Enggak, kok Nggak ada. muter Saya sih, lebih mana baik bisa berdebat dengan muter? 10 orang pinter lah. Pada satu orang dungu ini sih. Kau bilang orang jangan menafsirkan Bible, kau tafsirkan, kau karang sendiri artinya. Marwah, Islam Kristen. Oh, abang Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kami sampaikan. Bang. Ya, ya itu Dan udah jelas sekalipun kalau ia Yesus adalah mau anak, menyerahkan diri di salib, Bang. Nggak mungkin dia menyuruh para sahabatnya menyiapkan pedang dan cawan. Kalau benar-benar dia mau disalib ya menyerahkan diri. Tidak Iya. tidak mungkin mengajak sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan pedang karena mau di Baik. Oke. Itu aja Bang. Makasih Bang ya. iya Assalamualaikum. jalan. Pinter nih abangnya. Ini abangnya lebih pinter. Ngapain Yesus mau disalibkan kalau siapkan pedang, suruh Petrus jual jubah, beli pedang, menebas telinganya tentara Romawi, ngapain? oh Gitu nggak loh. masalah, itu kan argumen Sekarang manusia nggak kembali. masalah. Tapi kan kita bicara fakta toh. Iya, Fakta faktanya itu di kan situ cuma satu Yesus berdoa mutlak. dikabulkan tidak? Faktanya didengarkan tidak doa Yesus itu ketika minta diselamatkan dari maut? Ayo jawabannya kita baca ayat 8 tadi. Nih, Ya kan? ayat Supaya 8 mengerti ayat penderitaan. ini kita Penderitaan harus di situ penderitaan itu bukan Iya. saja Apa yang kematian. dideritanya? Orang yang mengalami Iya. penderitaan Lalu itu apa yang dideritanya coba? oh banyak, ya kan? Banyak diusir oleh orang Yahudi. Bisa, bukan kematian. Bukan kematian. Banyak penderitaan Yesus tapi bukan kematian. Karena Yesus berdoa di ayat sebelumnya dia berdoa minta diselamatkan dari maut dan atas kesolehannya Tuhan mendengarkan. Kalau Tuhan mendengarkan, Iya. berarti Yesus tidak mengalami yang namanya kematian. Iya kan? Tidak mengalami kematian. Betul tidak? Lalu yang di sini iya tapi kalau di sini maksudnya gimana? Coba aku tanya abang lah. Jadi maksud ayat ini gimana? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya ini. Ini maksudnya gimana ini? Coba Semua Bang para jelaskan. nabi itu taat dengan penderitaan mereka. Abraham menderita taat, Musa menderita taat, Yesus juga menderita taat. Tidak merujuk kepada kematian. Saya tanya kepada Yang Anda, diderita Yesus apa, Bang? Yang diderita diusir, Yesus ini apa sih? diludahi, lalu? dilemparin batu. Itu deritanya. Oh, lalu? Abang tahu dari mana, Bang? Dari mana? Dalam Bible, Dari Alkitab. dalam Lukas 29. Oh iya. Hmm. Itu coba lalu habis diludahi dia diapain lagi? Diselamatkan oleh Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Oh, yang coba tuh aku pengen tahu nih yang dia diludahi, dia dicambuk itu mana ayatnya? Coba Bang tunjukin aku, Bang. Yang saya bilang dilempar. Iya, mana ayatnya? Aku sih kayaknya nggak tahu, lupa sih mana ayatnya, Bang. Dilempar, Jadi kamu nggak tahu ditombak. ayatnya. Enggak, coba tunjukin mana. Aku lupa. Lalu Coba. ngapain Yang dia, kalau kau nggak tahu ayatnya? Ya kan? Abang kan lebih tahu ini. Dia mana coba Ya yang minta dia baik-baik sama diludahi? saya bilang apologet muda, saya nggak tahu. Minta dong Iya, ayatnya. iya Bang.
abang apologet muda yang baik, tunjukin ayatnya. Aku Nah, baca lupa. Yohanes 8 nomor 59. Yohanes 8 ayat 59. Hmm. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lalu yang dia ludahi tadi bang, mana bang? Yang Ya diludahi, kau kan minta ditombak. dilempari. Oh, yang lain mana bang? Yang Itu kan dia salah satu deritanya. Derita Yesus itu bukan merujuk Iya. kematian, tapi dilempari, siksa di dunia yang tidak disenangi oleh orang-orang yang menerima kebenaran seperti kau. Kau tidak ada bedanya dengan orang Iya. Yahudi, makanya mengimani Yesus terkutuk gitu loh. Yang salah Kami tidak mau, walaupun kami bukan Kristen, kami tidak rela Yesus itu terkutuk. Tidak rela, walaupun kami bukan ya itu Kristen. kan ya nggak apa-apa. Yang maksudnya tadi salah satunya. Yang lain mana bang? Yang lain? Ya kan kamu minta, kalau sudah saya tunjukkan, Yang lain bang? Yang lain apa ada yang nggak? lain? Penderitaan Yesus yang dia kan menderita nih. Apa sih yang dideritanya itu gitu? Yang lain tadi Banyak. kan dia apalagi yuk. Emang satu nggak apalagi. cukup? Enggak dong, aku pengen apa sih? Pengen tahu sih yang dia derita apa gitu. Yang dia derita itu ya dilempari, tidak diterima, ya kan, oleh orang Oh, tidak Yahudi. diterima. Itu Oh, lalu setelah dia tidak diterima, dia diapain bang? dia pergi. Mm-mm. Pergi kemana? Lalu? Lalu diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit kan? Oh, diselamatkan. Coba ayat yang diselamatkan mana bang? Coba baca. Ibrani 5 nomor 7 itu. Oh, lompat ke Ibrani. Coba aku baca Baca ya. coba. Oh, kita lompat Ibrani jauh banget ya. Oh berarti Ibrani itu nggak perlu dipakai. Perlu maksudnya, tapi kok jauh banget Ibrani. Ada dari Ya kan surat. kau Oke, minta aku Yesus baca. diselamatkan, ya itu. Saya kan Iya. kasih dalil sesuai permintaanmu diselamatkan kan itu. Mana bang? Ayat berapa nih bang? 7. Ayat 5 ayat 7. 7. Oke, kita baca. Oh, balik lagi yang tadi. Makanya. Udah tadi. Ya itu nggak itu diselamatkan nggak di situ? Menyelamatkan dia dari maut. Dan karena Berarti selamat kesalahannya nggak? ia telah didengarkan. Balik lagi kita kok muter-muter, dan sekalipun ia Ya anak, ia kau telah kan belajar minta menjadi taat. diselamatkan, ya Dengan kan? telah- Saya maksud- tanya ayat iya. itu Yesus diselamatkan tidak? Tapi katanya dia taat dari apa yang dideritanya. Kan kita poinnya ke Iya, deritanya ini dia dulu taat lagi. dengan deritanya itu dilempari. Karena Iya, berkat lalu? ketaatannya dia diselamatkan. Karena berkat ketaatannya, makanya di ayat itu diterangkan atas kesolehannya. Solehan itu kan taat kepada Tuhan, soleh. Berarti dia diselamatkan. Gimana sih? Coba mana ayat yang lain ada nggak yang dia diselamatkan dari Enggak, itu yang aja kau nggak dideritanya? paham-paham, ngapain yang lain? Itu aja dulu, itu dulu kau pahamin dulu. Itu ayat itu menerangkan Yesus itu diselamatkan atau mengalami kematian. Oke. Lalu yang dia ditombak ada nggak bang? Pernah dengar dia ditombak? Itu Yesus mana yang ditombak? Oh, beda lagi Yesusnya ya. Beda lah. Oh, Sudah aku bilang yang beda. ditombak itu yang terkutuk, gimana sih? Yang dikasih nggak pernah ditombak. Kalau dia yang dipaku itu pernah lihat enggak? Itu kan Ada yang dipaku. terkutuk yang dipaku. Yang dipaku itu kan yang terkutuk. Itu bukan Yesus yang mengalami derita tadi, bukan lain lagi Yesusnya. Bukan, itu Yesus yang terkutuk. Oh. Yesus itu bukan orang terkutuk. Kalau Yesus itu tidak dikutuk. Yesus yang asli itu tidak dikutuk. Tapi dia mengalami penderitaan daripada orang-orang yang tidak menerima daripada kebenaran yang dia sampaikan dari Tuhan. Kalau Yesus yang terkutuk itu yang dipaku, ditombak, nah itu. Gitu ya. Nah, kenapa kau nggak jujur? Jawab Ibrani 5 nomor 7, diselamatkan atau mengalami kematian. Kenapa nggak jujur? Bukan nggak jujur, itu kan ada Ya ayat silakan selanjutnya, jujur. Bang. Kalau kau jujur silakan jawab. Yesus mengalami kematian atau diselamatkan di ayat itu. Lalu yang Yesus bilang Eloi Jujur lama dulu, sabachthani saya nggak mau kalau kau itu sudah siapa jujur yang baru teriak-teriak? kemana-mana. Jujur dulu coba.
Di ayat itu Yesus diselamatkan atau mengalami kematian? Jujur dulu coba. Yesus diselamatkan dari maut. Iya betul, Yesus diselamatkan bang, betul Kalau bang, diselamatkan betul. dari maut, maut itu artinya apa? Maut itu artinya mati. Yesus Nah, bangkit. Oh betul bang, dia selamat bang dari kematian bang. Dia bangkit pada hari yang yes, ketiga. yang Oh betul. namanya diselamatkan dari maut Mantap, berarti mantap. tidak mengalami. Ini orang kok dungu bahasa Indonesianya sih gimana sih? Yang Oh betul namanya bang, dia aku setuju bang. berdoa minta diselamatkan Hmm. dari kematian berarti tidak mengalami kematian. Kok bangkit? Orang nggak mengalami kematian kok Oh, bangkit? kalau Gimana maut sih? itu apa bang? Kalau maut Eh, itu apa ya bang? Maut itu apa? apa? Kalau Maut maut itu itu ya apa sih? mati. Oh Dalam betul, oh keadaan mati. manusia, ia Oh, selalu mempersembahkan doa dari, dengan ratap tangis mm, kepada Dia yang sanggup ya, menyelamatkannya dari kematian. Atas kesolehannya iya, Tuhan mendengarkan. Kalau Tuhan mendengarkan berarti iya. Yesus mengalami kematian atau selamat dari kematian. Kalau abang bilang tadi maut itu kematian, Ya memang berarti dia maut selamat itu dari, mati. iya. Kok mau pakai Oh bahasa berarti Bruni? dia mati lalu dia bangkit. Oh betul, betul Botol dia orang minta selamat dari diselamatkan dari kematian. kematian berarti dia mati baru bangkit. Makanya kalau bahasa Iya, Indonesia itu belajar berarti jangan di dia dalam nggak laci. mati. Cuy, hilang sana. Oke, udah jam 11. Kita mau sholat Jumat Aki Ardiansa. Capek debat sama anak. Betul kata Aki Ardiansa, anak SD dia. Dia Iya ya, ini gimana Ki? Gimana? Ditutup dulu? ditutup dulu aja, kita mau Jumatan ini jam Oke, 11 siap, ini. siap, siap. Aku juga nih di sini. Oke, teman-teman, kita tutup dulu. Nanti kita ketemu lagi setelah Jumatan ya. Ditutup Siap. dengan doa kafaratul majelis dulu. Silakan, Aki. Kristen. Kalian tuh salah agama. Kok kalian tuduh pula ke kami? Aneh kalian ini. Oke, moderator, naikkan lagi. Itu ada Kak Mariani tuh, Bang Faruk. Ya, Stadio. Itu ada Kak Mariani tuh, Kak Mariani. Belum duduk dia. Oh, di sini udah duduk sini. Belum di tempatku belum duduk. Bisa jadi ini jatuh ini. Udah lama minta dia mungkin ini. Coba kita naikkan. Kita pilih ada Sony ya, coba Sony ya. Oh, Naibaho, selamat bergabung Naibaho. Naibaho, Ya, salam Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Oke. Mau diskusi kita Dinda? Apa? Diskusi kita Dinda. Ya, Oke, sesuai tema aja Dinda ya. Gimana Dinda? Oke. Saya tanyakan sama kamu Dinda ya. Di dalam ajaran Kristen, adakah larangan dari Yesus untuk melarang kalian bersetubuh sama istri kalian ketika istri kalian dalam kondisi datang bulan? larangan untuk Apa Dinda? larangan bersetubuh walaupun datang bulan gitu. Iya. Adakah larangan di Bible di mana Yesus melarang kamu untuk menyetubuhi istrimu yang dalam kondisi datang bulan? Jelas ada lah, jelas itu kita gak usah sampai ke larang-larangan. Kita logika aja. Gak mungkin kita lakukan hubungan dengan istri kita datang bulan. Yang saya tanyakan, ada loh Ya, tidak larangannya logikanya Dinda? aja kita terima. Walaupun nggak dilarang istilahnya kita, logikanya itu udah pasti itu terjadi kita nggak lakukan itu kepada istri kita. Oke, bentar Dinda ya. Abang Faruk tunjukkan data ya. Ya, tunjukkan data. Bentar Dinda. Sabar ya. Jangan marah-marah Dinda ya. Nggak mungkin marah. Kita kan logikanya aja kita berpikir gitu maksudnya. Apa halnya ketika aku mempertanyakan aturan kepada babi, berikan jawaban yang sama denganmu. Berkata begitu, kami para babi, gak perlu kami diberikan aturan untuk tidak boleh tidur di atas kotoran kami. Padahal ketika dia ngomong seperti itu, dia lagi tidur-tidur di atas taiknya
saya minta kepada kalian adik-adik Oten, ketika aku bertanya kepada kalian tentang aturan, ketika ditanya aturan dia bilang tidak perlu diberikan aturan. Kebabi-babian kami bisa menentukan untuk kami mana yang baik dan buruk bagi babi gitu loh. Coba dulu. Tolong berikan Abang Coba. Faruknya jawaban Coba. yang dimana Coba. jawaban Gini itu loh, tidak gini loh. mencontek dari jawaban babi. Silakan. Gini loh. Abang bilang itu kan perkataan babi. Coba tunjukkan data kata babi itu apa dibilang. Coba dulu. Abang jangan berpikir secara abang pintar gitu loh. Nanya dia. Bang Faruk nanya dia ngomongin babi. Kau dapat poinnya enggak? Kau nggak ada aturan perihal mendatangi istrimu ketika datang bulan. Babi pun juga nggak punya aturan, gitu loh. Jadi Itu udah jelas kok ada bisa? aturan. Dengar dulu. Nggak mungkin kita bersetubuh dengan istri kita dengan datang bulan. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada laki-laki yang menyetubuhi istrinya, Otet, dalam kondisi datang bulan, dia berdosa nggak? Jelas berdosa. Di mana larangannya? Emang larangan. Di mana larangannya? Hah? Kalau memang berdosa, di mana larangannya? Coba, di mana larangannya? Kalau memang berdosa, di mana larangannya tertulis? Silakan. Naibahu. Makanya aku Gini minta loh, Bang. tolong kepada kau Naibahu. Kalau aku tanya kau tentang aturan, jangan kau berikan jawaban sebagaimana jawabannya babi gitu loh. Babi pun untuk menutupi Gini loh, Bang. kebabi-babiannya, dia memberikan jawaban yang serupa. Seakan-akan bagi babi ketika dia tidak punya aturan, dia tetap bisa hidup lebih baik. Aku memang kalau bagian Alkitab belum semua saya hafal bagian mana aturan bagian apanya. Tapi kalau secara logika pun kita nggak mungkin sudah pasti ada larangan kita bersetubuh dengan istri kita walau datang bulan. Iya, di mana larangannya tertulis? Kalau kau bilang, kalau kau tadi bernarasi, aku kalau tentang Alkitab memang nggak banyak aku tahu, belum tahu aku tentang Alkitab. Itu nggak usah kau jelaskan ke kami. Aku tahu. Itulah alasannya kau masih Kristen. Karena kau nggak tahu Bibelmu. Tahu Bibel. Kalau kau tahu Bibelmu, nggak mungkin kau masih Kristen gitu loh. Karena apa? Orang-orang yang membaca Bible pernah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, memahami isi Bible, ya dia akan kemungkinan akan dua hal terjadi pada diri dia. Yang pertama dia ateis, yang kedua dia akan Islam. Jamin itu. Kau masih open karena kau nggak tahu Bible, Naibahu. Apa itu? Ku berikan kau jawabannya Naibahu ya. Kenapa kalian oten nggak diberikan aturan dalam Bible? Karena di dalam Bible kalian itu diumpamakan dengan domba. Gak mungkin domba diberikan aturan tentang kawin. Gak mungkin domba itu diberikan aturan tentang bersih-bersih, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Dan itu juga alasannya kenapa kalian itu semua boleh kalian makan. Karena nggak mungkin domba diberikan aturan nggak boleh makan ini dan nggak boleh makan itu. Domba hidupnya bebas. Domba itu butuhnya hanya untuk digembalakan saja. Karena ketika tidak digembalakan, takutnya domba ini nanti ya lompat ke jurang atau dimakan binatang buas. Jadi memang tak perlu ada aturan, tidak perlu ada perintah untuk para domba. Itu loh Dinda Naibahu. Mbak bilang, Mbak. Loh, ini loh Bang. Mbak bilang Kita- dulu. Ayo dong. Bro juga baru itu. Ini loh Bang. Mbak Kita bilang dulu. menganut suatu agama. Kita menganut suatu agama. Mbak. Kita kan
Mbak. Mbek. Mbek kan. Jauh pula dia. Cair rong. Bang cair. Ya apa kau bilang Dinda? Udah silakan udah ngembek dia, nggak apa-apa wi. Apa yang bisa bilang? Abang kan mengerti suatu agama itu buat berpentingan buat apa gitu loh. Kita kan mengikuti aturan yang tertulis aja, apa cuma itu aja yang kutanya. Yang kita ikuti cuma yang tertulis. Oke. Jika kau menyatakan dirimu beriman, maka tolak ukur imanmu, benar tidaknya imanmu adalah kitab sucimu yang menjadi tolak ukurnya, betul? Betul nggak nih, Pak? Betul nggak? Betul. Apa kau bikin tolak ukur buku ere-ere? Betul nggak? Betul nggak? Ya, kita Nih, mengikuti aja. Iman Iya, kita kan dari Alkitab. Iya, dari Bibelmu kan berarti kan. Nah, ketika Bibelmu aja nggak ngelarang kau, berarti boleh nggak kau melakukan itu? Boleh nggak? Larang apa? Ketika Bibelmu nggak ngelarang kau untuk untuk menulu sama istrimu yang lagi datang bulan, boleh nggak kau tulu istrimu yang lagi datang bulan? Gini loh Bang, itu hal-hal kecil nggak mungkin semua diterangkan dalam suatu Alkitab gitu loh. Oke, kita tanyakan lagi ya. Jawaban yang kau kasih tadi sama lagi sama babi. Bagi babi itu hal-hal kecil, nggak perlu dibikin aturan. Nggak perlu ada tertulis aturan bagi babi, kata babi. Gitu loh. Untuk membedakan kau sama babi, kau harus seperti Islam. Di mana perintah dan juga larangan jelas tertulis di dalam kitabnya dan juga disampaikan oleh nabinya. Makanya kali-kali aku bilang sama kalian adik-adik Oten, ketika Abang Faruk yang ganteng ini bertanya kalian, jangan kalian berikan jawaban sebagaimana babi memberikan jawaban gitu loh. Babi itu berkata begitu, nggak perlu kami diberikan tulisan, aturan dalam bentuk tulisan. Ya kami para babi, kata babi, bisa menentukan hidup kami dengan insting kebabi-babian gitu. Kalau babi ya menjalankan hidup dengan kebabi-babian wajar karena memang dia babi. Tapi kalau kau hidup tanpa aturan, kan seakan-akan kau mirip babi. Janganlah. Banyak manusia mulia di atas bumi ini yang boleh kau ikutin. Jangan malah kau ngikutin babi. Itu tujuanku gitu loh. Gak mungkin kau masuk ke dalam kerajaan surga kalau sikap mau berpikir mau cara hidupmu mirip sama babi gitu loh. Dari awal Allah menciptakan kita itu udah dikasih akal sehat dengan budi luhur yang baik gitu loh. Nah, ketika kau nggak punya aturan, untuk apa akalmu? Kau nggak punya aturan, tapi punya akal gitu loh. Karena apa? Manusia, setiap manusia, dengar dulu Dinda. Setiap dengar dulu babi ya babi jadi kan. Dengar dulu Dinda. Taurat dari kasih dari awal Taurat. Tidak mungkin kita lanjutkan dengan kita sudah dikasih aturan dari itu. Iya, dengar dulu. Gini Dinda. Bukan hal-hal sepele yang nanti aku salah ngomong, bukan ngamuk-ngamuk. Aduh, moderator binit lagi moderator. Aduh. Bukan kita. Iya, dengarkan dulu Dinda. Adi jadi jatuh dia kan. Ya udah ngamuk dia Bang Faruk marah dia dibilang babi. Aku nggak salah ngomong tadi teman-teman. Aku salah ngomong. Jadi teman-teman di bawah aku minta maaf ya. Itu aku kalau dipotong narasiku kayak gitu, aku latah gitu loh. Aku nggak maksud bilang dia kayak gitu tadi, cuman latah aku jadinya. Nah, tapi tadi serius Bang Faruk, tadi aku nggak nyimak tadi. Dia ngembek dia tadi.
Ngembek dia tadi, mbek. Saya kali nggak gue rekam tadi kan gue bilang ngembek dulu kau, ngembek Enggak, dulu aku kau, nggak nyimak aku. ngembek dulu kau, gue bilang mbek katanya. Nanti tengok si Isto Esti kan live kan di YouTube-nya nih. Nanti kalian tengok di YouTube-nya teman-teman. Ada bilangnya 2 kali mbek. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian mau mendatangi domba yang skala besar, datang kalian ke Komal Edis. Banyak situ domba, ada sampai 28.000 domba di situ. Aku gara-gara nggak dikasih naiknya, kalau dikasih naik enak kali aku tuh, menjadi gembala domba itu. Makanya bagi yang muslim jangan datang ke Komal Edis, kalau nggak sama kau nanti sama domba, jangan datang. Mau kau di bawah, mau kau di atas, ya siapapun narasumber, jika dia bukan apologet dan dia mau berdiskusi sama Edis, maka dia menyamakan dirinya dengan domba. Ya, domba. Makanya kalau kalian datang ke Komal Edis, tapping aja kalian sekali. Halo para domba. Bubar kalian, nanti datang si Faruk ditangkap kalian bilang bubar kalian domba. Datang si Faruk ditangkap kalian bubar kalian. Karena orang itu kalau dengar suaraku, aku bersuara gini kan, bubar mbek itu, mbek kata aku. Si Faruk tukang sembeli domba ini katanya. Aduh. Oke, kita naikkan yang lainnya ya. Ada Eldoni Sitorus. Eldoni Sitorus telah bergabung. Ci. Nah, terima kasih sudah Islam diterima Karistin, bergabung. ya. Islam Karistin. Kristen, Oke, mau diskusi kita Dinda? boleh. Oke. Tapi saya mau tanya ini. Oten bebas kawin, maksudnya bagaimana? Oke. Inilah tema kita Dinda, ya. Jadi tentang bebas kawin itu perihal tentang aturan yang kita kaji di sini. Itu loh, peraturan kawin bagi kalian. Contoh. Adakah Yesus melarang kalian? Udah bisa. Itu lanjut itu, ada kerjaan pula aku itu. Nilai. Oke, oten bebas kawin sama dengan binatang. Ada nggak aturan di dalam Bible kalian diajarkan oleh Yesus untuk dilarang mengawini ibu kandung sendiri? Silakan Bang Eldon. Bang Eldon. Itu bukan pertanyaan, berarti di kitab kalian yang dibahas soal kawin-kawin atau bagaimana? Kok itu bukan pertanyaan sih? Saya ulangin ya. Ada nggak moderator dibikin berdua sama Bang Paro? Baru nggak kayak gini dia, nggak rungkat-rungkat gini dia. Ada nggak di dalam Bible kalian diajarkan oleh Yesus dilarang mengawini ibu kandung sendiri? Macet, Kak. Macet. Maksudnya pertanyaan itu yang bagaimana? Ada tidak? Itu itu tidak pertanyaan Anda itu. Ini yang maksudnya ini bagaimana? Pertanyaan. Ini bagaimana? Terus pertanyaan itu gimana? Bebas kawin yang bagaimana maksud kalian? Itu mengapa Anda jadi itu? Ini yang harus kita Oten itu bebas kawin. Oke lah, saya jawab nih. Tidak ada larangan di dalam Bible kalian diajarkan oleh Yesus untuk mengawini ibu kandungnya sendiri. Maka kalian dikatakan bebas kawin dengan siapapun. Dengan mama kandung, dengan adik perempuan kandung, dengan kakak kandung, bebas. Bebas kalian kawin karena tidak ada larangannya. di mana tertulis? Mengapa Anda berani mengatakan demikian? Ya karena tidak ada larangannya, karena tidak ada tertulis.
Kenapa Anda bisa bernafas seperti itu? Ya udah, sebutkan datanya. Kak SD, izin Kak SD. Ini dia udah paham. Aneh. Pura-pura longor aja dia ini, pura-pura longor aja dia. Udah kalau kau nggak bisa jawab turun aja bang. Loh, Ya. bukan nggak bisa jawab. Itu dia pertanyaannya itu gimana itu coba? Dia Nah, aneh. kau ditanya, apakah ada larangan dari Yesus untuk menikahi ibu kandungmu sendiri? Ada nggak larangan dari Yesus di Bibelmu? Pura-pura longor. Ulang lagi. Itu pertanyaan apa pertanyaanmu itu? Kau aja yang longor kayak biawak kau. Oke, Bang Lohan. Ini yang tadi typing katanya Muslim bego. Gimana Bang mau diskusi? Iya. Bagaimana pertanyaannya? Apakah Tadi? ada larangan dari Yesus di Bibelmu untuk menikahi ibu kandungmu sendiri? Kita lihat siapa yang longor ya. Kau tadi typing Muslim wajib bego kan? Nah, kita lihat siapa yang bego di sini. Silahkan. Sebentar. FTSP ini apa Bang? Family ya atau apa agensi? Bang Lohan, Bang Lohan, sebelum kau jawab aku tanya dulu FTSP ini apa? Agensi apa? Kabur kau. dia meninggalkan. Sadar kau kan? Kau pakai akun yang lain, jangan kau pakai akun cari uangmu di sini. Agensi ya for familymu. Ku bikin bubar FTSP di sini kalau kau macam-macam sama aku. Ku bikin bubar agensimu. Ya. Sok-sokan kau pikir kau level begitu aku takut. Ku bikin bubar agensimu, familymu, ku bikin bubar. Nah, jangan main-main kau sama kami di sini. Enggak, dia kabur Selamat siang. KST dia kabur karena aku tanya FTSP itu. Baru sadar dia pakai akun FTSP-nya. Si Ite, Ngikut, selamat kan? siang. Selamat siang. Akarnya naik pakai akun biasa aja, Teh. Kristen Islam, Islam. ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, cuma mau ikut dengar aja. Nah, coba lihat ya, teman-teman ya. Kalian lihat si Lohan 69 ini, kalian lihat ya. Dia typing dia bilang Muslim itu bego, wajib bego. Begitu dia naik, nggak bisa jawab. Aku singgung FTSP-nya, langsung kabur dia, ketakutan dia. Siapa ownermu? Sini kasih masuk sini owner FTSP di sini. Sini roasting mereka di sini. Aku bikin bubar kau. Jaringan. Alasan jaringan kau. Oke, Bang Site dibawa dulu ya. Kelvin, selamat siang. Kelvin. Walah. James, selamat siang. James. Kristen Islam. Kristen. Oke, itu temanya, Bang. Oten bebas kawin sama dengan binatang. Ada nggak di dalam Bible-mu ajaran Yesus dilarang menikahi ibu kandung sendiri? Emang nggak ada secara eksplisit disebut, tapi di perjanjian lama sudah ada disebut, dan Yesus untuk menggenapi. Di mana tertulis di perjanjian lama, Bang? Imamat coba cari di Google tentang apa? Oh, di mana tertulis, Bang? Jangan suruh cari di Google. Imamat berapa? Di Imamat. Iya, imamat berapa? Oke, saya bantu cari sebentar ya. Ini nggak ada cair drone-nya. Aku baru monitor. Soalnya tadi banyak kerjaan. Imamat bilangkan, ulangan, Joshua, hakim. Nggak cair dong. Masya Allah, Bro Duta Sukron.
Udah tadi lewat singa masa? Lewat singa. Kok aku nggak dapat singa? Imamat 18 ayat 7. Ya, Imamat 18 nomor 7. Di sini dikatakannya, janganlah engkau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkatkan auratnya. Mana dilarang mengawininya, Bang? Dilarang mengawininya mana? Definisi apa? Bang, mana suaramu? Gak ada suaramu, Bang. Halo. Suaramu gak ada. Halo. Ah, mana Bang di sini ayatnya, Bang? Nggak usah ayat, maksudnya itu perumpamaan dan makna gitu loh. Oh, Kenapa ini nggak bisa perumpamaan. Di mana ada kata perumpamaannya di situ, Bang? itu bisa dicerna tidak? Iya, Maksudnya silakan nggak- cerna, silakan. Nggak kayak orang bodoh gitu loh dikasih tahu anak kecil, Memang jangan kamu ini ya. bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10. Apa dibilang? Ya kau bodoh karena Kristus. Kau tuh bodoh karena Kristus. Lupa kau. 1 Korintus 4 nomor 10. Maksudnya? Tadi kau bilang kayak orang bodoh. Saya jawab memang kau bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10. Yang bodoh itu kau, Definisi bukan menikah saya. itu apa sih? Definisi menikah itu ngewe doang maksudnya gitu. Loh, kamu tinggal jawab aja di mana datanya. Sementara di sini janganlah kau nih. Otaknya otak ngewe. Iya. Enggak. Kawin itu definisi apa gitu loh? Ya. Memang otak-otak ngewek kalian ya, Kristen ya. Bukan. Definisi menikah itu kalian apa loh? Itu bukan menikah, kawin. Iya, definisi kawin itu apa loh? Ya udah, apa jelasin aja apa definisi kawin. Definisi kawin itu teman sekali seumur hidup aja itu loh. Kalian hanya bisa mendefinisikan satu pasangan kalian di seumur hidup. Di mana datanya definisi kawin sekali seumur hidup? Di Alkitab ada. Di mana datanya? Definisi kawin sekali seumur hidup. Ada di Matius, saya lupa di mana Matius ayatnya. berapa? Cuma di Matius saya lupa berapa. Saya lupa di mana ayatnya. Masalahnya kan lah, kan inilah bukan umat Alkitab. bentar. Inilah umat Sakorimpul teman-teman ya. 1 Ya, gini Korintus 4 ayat 10. Umat Sakorimpul. 1 Korintus. Aduh, parah kali, Pak. Korintus 4. Bacalah, coba kau cari. Dalam 300 meter. Mana ayatnya, Bang? Dari tadi ngomong lari sana lari sini. Ayo, Bang. Ya, Bani Sakorimpul jangan marah ya. 1 Korintus 4 ayat berapa Kak Esti? Apa itu? Ayat 1 Korintus 4 ayat berapa? Mereka Nomor ini bodoh. 10, dia bodoh. Nah, nomor 10. Ya ingat ya, Bani Sakorimpul ya. 1 Korintus 4 ayat 10. Jangan marah. Mereka kalian. bodoh. Ah, baca. 1 Korintus 4 nomor 13, kalian sampah. Sampah dan kotoran dunia. Mana James? Korintus 4 ayat 10 kan? Iya, kau bodoh. Ih, astaga. Kenapa nggak ngerti ya? Metafisik begini ya? Firmannya. Ya udah, baca aja, baca. Apa metafisik? Apa pula kau metafisik? Kau asal congol, sembunyi. Kau tahu nggak itu metafisik itu apa artinya? Ini filosofi perumpamaan yang paradoksikal yang dibilang. Paradoksikal. Ngerti nggak paradoks? Paradoksikal lu? Ngerti nggak? Kalian tahu nggak virus vikinisasi? Ini orangnya, virus vikinisasi. Gini deh. Pokoknya keluar setelah ya, kalian asal ngomong aja. carikan saya paradoksikal. Gini deh. Parah kali. Saya terakhir nih. Carikan saya satu ayat di Al-Quran. Bagaimana kalau menyelesaikan beban-beban yang terasa berat? Kalau ada. Itu aja deh. Setelah itu sudah. Tanya apa? Jawabnya apa?
Malu kau kan? Ini aja belum selesai kita dari yang ini judulnya. Dasar sekorempul, bani sekorempul, bani sekorempul. Nggak bakal selesai, bro. Hidup udah begitu siklusnya. Naik turun puter-puter. Paradoks. Aku momotku lagi bermasalah ya, aku nggak momot. Ya, iya. Aku nggak momot ya, lagi bermasalah momotnya. Ya, buat saudaraku. Gimana? Nah, udah tuh. Di mana? James? What? Apa? Ya mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Kita Paru, belum Bunda selesai. Hesti, Bang Waalaikumsalam, Dio, Bunda. Bunda Yanti. Lanjut. Gimana? Maksudnya gimana? Ya mana? Ada datanya nggak? Data dilarang Data apa? mengawini ibu kandung sendiri. Lain tadi di Mamat kurang jelas. Mana di situ dilarang mengawini? Sekilas itu saja dibilang begitu. Kita saja Ya kita mana di bilang situ ada kata mengawini? Ayo. melihat dan menginginkan tubuh apa yang di depan matamu, misalnya cewek. Di itu sudah mana ada berzina. kata dilarang mengawini? Oke, emang tidak ada. Gimana? Terus tidak Oh, ada. udah tidak ada. Berarti kalian bebas kawin dengan siapa aja, sama seperti enggak. binatang. Enggak. Ada kok orang Islam kawin dengan orang Kristen, gimana dong? Sama-sama binatang. Enggak kan? Dilarang mengawini ibu kandung. Di mana ada orang Kristen mengawini ibu kandung orang Islam? Di mana? Ada. Coba aja cari. Di mana? Ada, Ya, di coba mana? cari. Carilah di mana? Ada. Ya, di mana? Turun aja lah kau. Longor kali kau. Antara metafor sama metafisik aja kau tidak bisa bedakan. Datang-datang kau bawa paradoksikal. Datang-datang kau bawa siklus. Apalah kau nih, virus pikinisasi kau nih ya. Kau pikir hebat kau itu dengan diksi-diksi begitu. Seakan-akan kau ada anak kuliahan gitu. Longor kau. Bukan mengaku hebat aja kau. Apa ditanya, entah apa jawabanmu. Metafisika. Metafora dan metafisika itu berbeda. Jangan asal bunyi kau. Makanya aku bilang kau itu kena virus fikinisasi. Kalian tahu kan fikinisasi? Vicky Prasetyo itu loh, yang pelawak itu, yang artis itu. Kan dia kalau ngomong kan suka gitu. Nah, ini kita harus menetralisasi agar kita bisa mengkondusifisasi. Itu ada sasi-sasinya semua. Pak, betul kau. Lanjut. Iya, Kak Nora. Apa kabar, Kak? Masya Allah. Halo, Assalamualaikum, Kak Nora. Ya, pula kan. Assalamualaikum, Kak Nora. Dia mau bilang metafora kan, ngomongnya metafisika. Memang oten-oten ini kena virus ini, virus goblokisasi dan longorisasi. Kak Nora, Assalamualaikum. Palsu ini kah? Bukti juga ini lama-lama nih. Mana palsu? 30,9K kok. Kak Nora. Aku ini izin dulu ya, Kak Hesti, aku mau sholat Jumat dulu ya. Ya, Pak. Belok kanan ke Bukit Kencana. Ya, Bani Sakorempul, selamat berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mioten? Oten. Mana ya? Nih, nama Islam semua. Naikin satu-satu ya. Suara. King, moderator, ada moderator.
Sony, selamat malam. Siang. Siang bukan malam. Waduh, aduh. Iya bunda juga. Itu kalau itu melayang-layang berenang paus itu baru tercerahkan. Itu makanya Akibat sama lagi itu. mikirin paus nih bun gak lewat-lewat. Iya makanya aku Seperti bilang Kristen coba Islam. coba. Bukan nggak Coba dapat kalau tadi ada malam paus nggak itu. dia, jadi linglung dia ngomong. Apa tadi malam? Iya malam Tunggu Jumat. dulu, inilah si Vivo 15. Bentar, mau mati kau Nora dibuat suaramu. Memang longor kau Vivo, longor. Ini mu longor, ya. Ini mu longor, makanya kau menuankan manusia. Mata kau silinder. Dah. Lemah babi masuk di mulutmu, ya kan? Otakmu yang longor, matamu silinder. Sementara dari tadi, diam dulu Sony. Nih, sementara si Nora pun baru naik, dari tadi dia diam. Yang ngomong di sini Batak Mualam. Ya Vivo 15S. Memang longor kau. Kenapa kak? Apa yang Dibilangnya suaramu habis mau mati kok Nora katanya. Kemudian Si Nora dari tadi diem. Si Nora baru naik dari tadi diem. Yang bersuara aku longor. Enggak, dia apa dia ngomong apa? Suaramu Nora udah mau habis mau mati kau katanya. Iya ngatain Kak Nora padahal yang ngomong Kak Hesti gitu loh Bang itu. Itu Oh, orang kenapa ya ini sekali ya otaknya penuh dengan bentar. emosi jiwa. Vivo, kau ngapain kau main TikTok? Kau urus dulu mamamu itu lagi cari pelanggan di micet itu. Kau jokin dulu mamamu. Bang Dio typing dari Bang Paro. Ustadz Dio tolong narasikan soal itu Nora. Ya. Oke, teman-teman, ini sebelum dan sesudahnya ini aku udah mau nyampe nih. Aku ada tugas khutbah Jumat. Ahlan wa sahlan buat Kak Nora. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Kak Nora dan terlebih khusus kepada anak Kak Nora ya ponakan kita lah. Teman-teman, Kak Nora ini baru beberapa hari yang lalu anaknya masuk rumah sakit karena kecelakaan. Alhamdulillah sekarang sudah siuman sekitar 2 hari kalau nggak salah koma di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Ini sekarang menuju pulang alhamdulillah. Di satu sisi kita bersedih, di sisi yang lain kita bergembira, berbahagia. Alhamdulillah kalau sudah bisa bawa pulang itu berarti mudah-mudahan ada kebaikan yang kita harapkan. Nah kemarin aku pribadi sempat menarasikan, mengarahkan kawan-kawan muslim untuk kita ta'awun. Ya, sebenarnya bukan hanya Kak Nora sih sebenarnya, tapi karena Kak Nora yang sering bersama dengan kita di sini, kemudian kita sering menyuarakan kebenaran di sini, ya sama-sama berjuang di sini, maka atas inisiatifku sendiri. Ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan muslim, masya Allah kalian luar biasa, kekompakan, sama seperti yang disebut oleh Nabi SAW, masalul mu'mini kal jasadil wahid yashuddu ba'duhum ba'dha. Permisalan orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Dalam riwayat lain disebutkan yashuddu ba'duhum ba'dha, mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah banyak kawan-kawan muslim yang DM saya dan saya langsung arahkan. Itu murni langsung saya arahkan ke beliau ya. Jadi nggak singgah ke aku, tapi apa yang teman-teman berikan itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk membantu meringankan biaya perawatan teman-teman ya. Karena aku yakin sekali, aku pernah merasakan itu ya. Kita membutuhkan saling membantu, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Siapapun yang menolong saudaranya, Allah pasti akan menolong dia. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya selama sang hamba itu menolong saudaranya. Jadi teman-teman enggak usah hiraukan typingan liar teman-teman Kristen, karena kita kena musibah atau enggak kena musibah sama aja bagi mereka. Tetap mereka menghujat kita. Ya, suatu saat nanti kalau aku ada apa-apa qadar Allah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kalian lihatlah. Mereka pasti akan menghujat. Jadi kita berbuat enggak berbuat tetap mereka menghujat. Kenapa? Itulah Islamofobia yang ada di kepala mereka. Kebencian terhadap Islam tanpa dasar. Kebencian buta yang disebut hari ini dengan istilah Islamofobia.
sangat benci mereka terhadap Islam. Jadi siapapun yang menyuarakan kebenaran Islam, ya terlebih khusus ini mohon maaf ya, terlebih khusus teman-teman mualaf kayak Kak Nora, Kak Hesti, ini Batak mualaf, apalagi Bang Faruk. Kenapa? Mereka ini nggak bersuara saja sudah emosinya mereka luar biasa. Apalagi mereka bersuara, apalagi mereka membahas Bible itu, fakta-fakta. Bang Dio izin, Bang. Itu ada SST, minta nomor rekening Nora. Lanjut Bang. Oke siap Kak, Bang SST nanti DM ke aku ya, di DM sekarang di akun ini, nanti aku langsung balas. Terima kasih. Sebelum aku lanjutkan tadi masalah mualaf tadi, mohon maaf buat teman-teman yang selama ini DM aku kadang balasnya 1 minggu 2 minggu. Kenapa? Karena aku gonta-ganti akun teman-teman. Jadi kalau ke Bennett aku langsung ganti, akunku ada 6, total 6, itu 5 ke Bennett, sisa 1. Nah jadi kalau ganti akun tuh aku kadang nggak lihat DM kalian. Jadi mohon dimaafkan ya kawan-kawanku ya. Nah kemudian terkait tadi mualaf ya teman-teman ya. Teman-teman mualaf ini mereka nggak ngomong aja, kawan-kawan Kristen itu sudah sakit hatinya luar biasa. Sakit hati mereka. Apalagi ketika mereka ngomong, ada Kak Hesti, ada Kak Nora, ada Bang Faruk. Sama sakit mereka. Apalagi yang dibongkar tuh Bible-nya. Dan ternyata benar. Orang-orang yang membaca Bible itu dengan baik dan benar, sampai selesai dia baca, dia akan temukan begitu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seperti tadi disampaikan oleh Bang Faruk. Ya, jadi kita lihat teman-teman ya, itulah kebencian orang-orang Kristen terhadap Islam tanpa dasar. Jadi kita kena musibah nggak kena musibah tetap mereka menghujat. Jadi kita teruskan saja, lanjutkan saja perjuangan kita. Yang mau membantu, yang mau turut meringankan silahkan langsung bisa DM aku langsung kasih rekeningnya Kak Nora untuk bisa membantu meringankan biaya pengobatan anak beliau yang paling sulung karena kemarin kecelakaan sampai tidak sadarkan diri teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa meringankan. Ya. Adapun typingan oten nggak usah dihiraukan ya. Kita yang berinfak, infaknya untuk kita, ya kita yang punya uang, mereka yang panas. Nah, itulah oten. Oke, lanjut Kak. Izin. Ya lanjut Oke, Bunda. izin. Aku mau sholat Jadi sekarang alhamdulillah udah keluar dari rumah sakit ya. Ini kayaknya perjalanan pulang ini, tapi Kak Nora belum bisa Oh. open camp. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya ini open camp buat meyakinkan kan saudara Iman bahwa Nora ini nggak berbohong gitu. Open camp atau ada video, biar membuktikan bahwa Sonora tidak berbohong. Nah ini anakku sedang sakit gitu. Ya nanti Sendiri kan. mungkin habis Jumat lah mungkin. Itu dalam perjalanan itu kayaknya agak ini. Nanti dalam perjalanan insya Allah. Kak Hesti, Bunda aku pamit dulu ya. Bang Faruk aku mau sholat Jumat dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Ya Bang Dio, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Oh SST kami percaya Bun. Masya Allah ya Bang ST. DM Bang Dio ya. Atau DM Noranya langsung juga boleh. Minta nomor rekening Nora. Gitu. Bunda Hesti. Bunda, kalau yang oten yang nggak percaya terus tetap aja ya itu seperti Bang Dio bilang tadi kan di otak mereka itu kan memang Islamofobia ya. Jadi udah biarin aja. Ini kan urusan saudara muslim kita. Bodoh amat gitu loh. Mau percaya mau nggak percaya ya kan. Gitu aja Bunda Hesti. Sama halnya kalian percaya kan kalau aku janda kan. Percaya kan? Ya kan? Percaya Ya kan? 100 percaya 200%. Kalau aku tiba-tiba punya laki pasti kalian nggak percaya. Kapan kok nikahnya Bunda ya kan? Kalau aku tiba-tiba punya laki pasti kalian nggak percaya. Percaya kalian kan? Ku sapa lah dulu. Denis, selamat siang. Denis. Oh, Nis. Amin, Bibi. Makasih doanya saudara-saudara. Amin. Semoga dimudahkan ya segala urusan saudara iman kita, Nora. Oke, Sony. Ya. Dibikin berdua dia biar garung-garungkat moderator. Kristen Islam. Kristen. Oke. Ini temanya Oten bebas kawin
sama dengan binatang. Oten itu siapa? Jelas-jelas lah. Oten itu orang Kristen. Oh gitu. Kalau Muslim sebutannya apa? Terserah kau. Oh begitu. Jadi topiknya orang Kristen bebas kawin gitu. Ya, sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Berarti kalau Muslim pun bebas nikah sama dengan binatang begitu. Di mana datanya orang Muslim bebas nikah? Di mana? Oke. Sekarang begini. Kalau topiknya tentang itu, bolehkah kita diskusi baik-baik? Boleh. Boleh. Satu-satu ya. Nanti saya jawab Iya. baru saya bertanya. Iya. Oke. Di mana tertulis di dalam Biblemu Yesus mengajarkan dilarang mengawini ibu kandung sendiri? Kalau jawabnya begini. Buat kalian muslim-muslim yang penasaran jawabnya, juga teman-teman Kristen dengarkan ini. Kalau secara langsung Yesus Kristus mengucapkan itu tidak ada, tapi larangannya ada. Itu jelas. Itu jelas. Larangannya Di mana ada tertulis? di Bible. Iya, larangannya ada itu di Di Bible. mana tertulis? Di Imamat Imamat berapa? 18. Bacakan. Bacakanlah, bacakan. Bacakan. Itu aja bacakan karena aku Bacakan. kau kan punya Bible situ. Bacakan. Kenapa kau jijik baca Bibelmu? Bukan jijik. Aku lagi Udah di baca? luar. Bacakan. Kan